kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Messi Handarlin Putri, Messi Hervista, Mia Fitriani, Muslikul Jannah, Nur Khafifah Dewi, Nopriliansyah, dan Reni Hidayati. Kami dari LPTK Universitas Lampung, dan di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai 5 video dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama. Yang pertama ada Taman Siswa, kemudian yang kedua ada Among, dan yang ketiga ada Pamong. Taman Siswa diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara bersama tokoh-tokoh politik dan spiritual Indonesia melalui diskusi dan pertemuan yang dinamai Sarasehan Selasa Kliwon. Ki Hajar dan tokoh-tokoh lain ini melalui sarasehan tersebut sepakat bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk melawan kolonialisme Belanda. Taman Siswa ini membuka pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas termasuk pendidikan vokasi. Nah, yang pertama ada Taman Kanak-kanak atau Taman Indria. Taman kanak-kanak ini menawarkan pendidikan selama 2 tahun bagi anak-anak umur 5 tahun. Kemudian ada Taman Anak atau saat ini kita kenal dengan sekolah dasar yang menawarkan pendidikan selama 6 tahun untuk anak-anak yang mulai dari berusia 7 tahun. Selanjutnya ada Taman Dewasa atau setara sekolah menengah pertama. Dan diteruskan dengan Taman Madya atau saat ini setara dengan sekolah menengah atas. Dan yang terakhir adalah Taman Guru. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari rekan saya. Selanjutnya mengenai kebijakan Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim, Bapak Menteri Pendidikan kita yang sekarang, yang terinspirasi oleh pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Merdeka Belajar mengamanahkan tujuan pembelajaran yang holistik. Maksudnya di sini pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter murni anak, tidak hanya pada kemampuan kognitif saja. Nah, dalam kebijakan Merdeka Belajar ini, pendidikan bertujuan untuk membentuk anak-anak Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan juga berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila yang kita sebut sekarang sebagai profil pelajar Pancasila. Yang antara lain kompetensinya itu ada satu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, bernilai kritis, kreatif, gotong royong, dan juga berkebinekaan yang global. Yang kedua ada mengamanahkan kemerdekaan belajar dengan menempatkan siswa, guru, dan kepala sekolah sebagai tokoh utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, dalam hal ini sekolah itu diberikan otoritas yang luas untuk menentukan proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kualitas pelajar siswa, terutama itu pada karakter siswa, literasi, dan numerasi. Yang ketiga ada Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa melalui peraturan-peraturan pendidikan yang tidak lagi kaku atau mengikat, tapi lebih kepada fleksibel. Selanjutnya keempat ada Merdeka Belajar yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang menitik beratkan kebutuhan dan perkembangan proses belajar siswa masing-masing anak itu atau disebut dengan teaching at the right level. Selanjutnya ada nomor 5, Merdeka Belajar menekankan pada semangat gotong royong. Maksud dari kalimat gotong royong di sini atau melibatkan pemerintahan pusat dan daerah, juga dan juga orang tua, sehingga dapat mencapai tujuan berdasarkan prinsip pendidikan yaitu Tuturi Handayani. Baiklah, selanjutnya ada biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Surjadiningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 atau yang saat ini kita kenal dengan Hari Pendidikan. Nah, beliau pernah bekerja menjadi jurnalis atau wartawan di beberapa surat kabar di Nusantara seperti Jogja, Medan, Semarang, The Express di Bandung, Utusan Hindia di Surabaya, dan Tejahaja Timur di Malang. Melalui aktivitas jurnalismenya, Ki Hajar Dewantara mampu menyampaikan pemikiran beliau dalam mengkritik pemerintahan Belanda dan menumpahkan nasionalisme kaum pribumi.
Nah, pada tanggal 6 September 1912, Ki Hajar Dewantara membentuk Indische Party bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker. Nah, ketiganya ini kita kenal sebagai tiga serangkai. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara membuat tulisan mengenai kritikan pada pemerintahan Belanda dengan menulis tulisan yang berjudul "Andai Aku Seorang Belanda". Hal ini memicu kemarahan pemerintahan Belanda sehingga membuat Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Pulau Bangka. Kedua sahabatnya membela sehingga ketiganya diasingkan ke Belanda. Pada saat diasingkan ke Belanda, Ki Hajar Dewantara memanfaatkan kesempatan ini untuk mendalami ilmu pendidikan dan pengajaran. Nah, Ki Hajar Dewantara saat di Belanda mempelajari pemikiran tokoh-tokoh pendidikan internasional seperti Frederick Froebel, Maria Montessori, dan Tagore. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini banyak dibentuk oleh tiga tokoh tersebut sehingga mendasari sistem pendidikan di Indonesia, terutama kebijakan Merdeka Belajar yang ada sekarang. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air pada tahun 1919 dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda dan menulis tulisan-tulisannya yang membuat ia sering keluar masuk penjara. Nah, setelah kembali dari Belanda, beliau membentuk suatu sekolah atau suatu perguruan yang disebut juga dengan Taman Siswa. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta, yang memiliki filosofi 1. Ingarso Sung Tulado, yang artinya di depan memberikan teladan. 2. Ing Madya Mangun Karso, yaitu di tengah membangun kehendak atau memberikan motivasi. 3. Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan adalah pekerjaan yang membentuk peradaban atau kebudayaan yang kita inginkan. Bukan hanya untuk bersekolah, akan tetapi hasil belajar yang baik dan juga buruk. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan adalah kebudayaan yang tidak boleh berhenti, yang diibaratkan seperti tata surya yang di dalamnya terdapat keberagaman. Dan seperti pekerjaan dan kebudayaan yang tidak ada yang sama, sehingga inti dari pertukaran budaya untuk menguatkan sumbu dari planet itu intinya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Sama seperti pendidikan, anak-anak juga memiliki karakteristik yang berbeda, seperti layaknya anak-anak tidak ada yang sama walaupun mereka kembar. Kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3, yaitu kodrat keadaan, prinsip melakukan perubahan atau asas trikon, dan kemudian budi pekerti. Yang pertama adalah kodrat keadaan, terdiri dari 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya itu berkaitan dengan alam, tempat masyarakat atau peserta didik itu berada. Sedangkan kodrat zaman, masing-masing zaman pastinya memiliki tantangan tersendiri yang berbeda. Sedangkan pada zaman sekarang, kita harus menjawab tantangan industri 4.0. Kemudian, kedua adalah prinsip melakukan perubahan atau asas trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas berarti dialog kritis mengenai sejarah dan nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Kedua adalah konvergensi yang artinya perubahan harus memanusiakan manusia dan memperkuat asas kemanusiaan atau nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Dan ketiga adalah budi pekerti, budi yang berarti cipta, rasa, dan karsa. Cipta yang berarti pikiran, rasa yang berarti perasaan, sehingga akan menghasilkan karsa atau kemauan. Sedangkan pengertian pekerti adalah tenaga, yang berarti pendidikan harus holistik dan seimbang, sehingga dapat membentuk kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa peserta didik kepada kebijaksanaan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Peran dari alam keluarga, alam perguruan, alam pergerakan pemuda ataupun biasa kita sebut masyarakat. Sehingga Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa menghidupkan, menambah dan mengembirakan perasaan kesosialan tidak dapat terlaksana jika tidak didahului oleh pendidikan diri atau pendidikan individu. Karena inilah dasarnya pendidikan budi pekerti yang akan dapat menimbulkan rasa kemasyarakatan atau rasa sosial. Wadah dasar.
Wadah dasar di sini ada 3, yaitu peran alam keluarga, peran alam perguruan, dan peran alam pergerakan pemuda atau biasa disebut masyarakat. Yang pertama yaitu alam keluarga. Di sini anak mendapatkan dasar pendidikan pertama yaitu seperti budi pekerti dan pendidikan sosial. Dan yang kedua yaitu alam perguruan atau balai wiyata. Di sini wadah tersebut memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid untuk menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Alam perguruan sebagai media perantara dari kesinambungan 3 wadah dasar proses pendidikan, yaitu alam keluarga dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Dan yang terakhir yaitu alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Di sini sebagai penguat pendidikan baik kecerdasan budi pekerti dan sosial emosional murid. Dari adanya 3 wadah dasar yaitu yang pertama alam keluarga, yang kedua ada alam perguruan atau balai wiyata, yang ketiga yaitu alam pergerakan pemuda atau masyarakat, maka Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa proses pendidikan yang menggunakan kuatnya hubungan antar alam-alam inilah yang akan mengantarkan murid untuk menghidupkan, menambah, dan mengembirakan perasaan hidup bersama dalam masyarakat atau sosial, yang pada akhirnya menuju pada kecerdasan budi pekerti yang berdasarkan adab kebangsaan dan semakin menguatkan hubungan antara keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda ataupun masyarakat. Selanjutnya, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat atau tripusat. Ada orang tua yang menyerahkan segala urusan mendidik anaknya kepada guru dan sekolah karena kesibukannya di dalam bekerja. Tetapi ada juga orang tua yang ikut proaktif mendampingi tumbuh kembang anaknya dengan berkolaborasi bersama guru dan sekolahnya agar apa yang diberikan guru di sekolah dapat selaras dengan apa yang dilatihkan di rumah. Kemudian, tidak jarang orang tua menganggap guru sebagai faktor utama keberhasilan belajar murid, sehingga guru dianggap berhak melakukan apapun kepada murid, asalkan murid tersebut berhasil dididik dalam belajarnya. Seakan-akan beban berat tersebut hanya ada di punggung guru dalam mendidik anak, padahal orang tua atau keluargalah yang menjadi contoh teladan pertama dan berkewajiban mendidik anak-anaknya. Selain itu, bagian yang juga berdampak pada perkembangan anak adalah lingkungan sekitar atau masyarakat, karena di sanalah anak dapat berperan dan berinteraksi secara langsung, menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid, yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau komunitas atau masyarakat. Ketiganya memiliki peran dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Selanjutnya adalah dasar proses pendidikan, di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan kesosialan tidak akan dapat terlaksana jika tidak didahului oleh pendidikan dari pendidikan individu tersebut. Karena inilah dasarnya pendidikan budi pekerti yang dapat menimbulkan rasa kemasyarakatan atau rasa sosial. Guru bersama orang tua dapat membantu murid untuk menemukan dan memiliki budi pekerti yang luhur, yang siap digunakan dalam mengembangkan rasa sosial murid di lingkungan di mana ia berada. Maka hubungan antara alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat perlu ditingkatkan dan diwujudkan di dalam pembelajaran murid. Maka, dasar proses pendidikan adalah alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat.
Nah, untuk dasar pendidikan yang pertama yaitu alam keluarga. Alam keluarga ini apa sih? Alam keluarga ini merupakan sistem kecil di mana anak ini tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama yang terpenting dalam hidupnya, yaitu tentunya di keluarga. Jadi di sini anak mendapatkan apa saja di dalam keluarga ini, tentunya akan mendapatkan pendidikan budi pekerti dan pendidikan sosial. Karena secara naluri, baik disadari atau tidak, manusia memiliki kecakapan dan keinginan untuk mendidik anak-anaknya secara rohani jasmani. Jadi di sini peran keluarga dalam mendidik anak yaitu pada orang tua, yaitu berperan untuk memunculkan budi pekerti dan kecakapan sosial. Contohnya bagaimana? Yaitu rasa kasih sayang, cinta, dan perasaan yang tumbuh dalam keluarga. Nah, yang selanjutnya yaitu pendidikan sosial ini juga dapat muncul di dalam keluarga berdasarkan interaksi antar anggotanya, antara lain yang pertama tolong menolong, saling menjaga anggota keluarga yang sedang sakit gitu. Untuk yang kedua yaitu untuk menjaga kebersihan dan ketertiban dalam keluarga, seperti untuk bersih-bersih rumah dan sebagainya. Selanjutnya yaitu alam keluarga ini menjadi modal pendidikan sosial yang berasal dari keluarga. Nah, tidak hanya keluarga inti saja, tetapi orang-orang yang merawat atau memelihara, melindungi terhadap tumbuh kembangnya anak. Jadi bisa untuk bukan hanya di lingkungan keluarga inti, namun juga di lingkup keluarga besar. Untuk selanjutnya yaitu alam perguruan. Nah, alam perguruan ini merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntut murid dalam menumbuhkan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Nah, alam perguruan ini terdiri dari satuan pendidikan yang berperan dalam mengembangkan kecakapan berpikir murid atau peserta didik. Nah, kecakapan ini dapat diasah melalui pendidikan intelektual. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, semakin cakap kemampuan berpikir dan luasnya pengetahuan, maka semakin kuat pula ego dan budi keduniawian atau materialisme individu. Maka dari itu, di alam perguruan ini bisa menyelaraskan antara intelektual dengan sikap sosialnya tadi yang telah didapatkan dari keluarga. Nah, ini sehingga dapat di dalam alam perguruan ini dapat menyinambungkan antara hidup dalam keluarga dan tidak boleh terpisah agar murid mendapatkan kecerdasan, kecakapan berpikir, dan juga kecakapan sosial emosional ini. Nah, ini di alam perguruan ini di satuan pendidikan merupakan perantara dari kesinambungan tiga wadah dasar pendidikan yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pemuda atau masyarakatnya. Jadi alam perguruan ini berada di tengah-tengah antara alam keluarga dan alam pemuda, sehingga ini menjadi perantara antara keduanya. Nah, di dalam proses pendidikan ini juga dalam mendidik murid ini harus menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zamannya. Seperti pada zaman sekarang sudah teknologi sudah berkembang, maka dalam proses pendidikannya pun kita juga memasukkan beberapa teknologi. Yang selanjutnya yaitu tentunya harus mengetahui kebutuhan dan cara belajar murid pada masa sekarang dan dapat berkolaborasi sebagai mitra dengan keluarga murid, sehingga kita harus berkoordinasi untuk mengetahui apa karakteristik serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh si peserta didik ini, sehingga kita dapat mengantarkan si peserta didik untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya dengan setinggi-tingginya. Selanjutnya yaitu alam pergerakan pemuda atau masyarakat, yang merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Sebagai penguat pendidikan, baik itu untuk kecerdasan budi pekerti dan sosial emosional murid. Masyarakat merupakan lingkungan pembelajaran murid atau dapat dikatakan sebagai laboratorium pendidikan murid. Menumbuh kembangkan apa yang telah ia dapatkan di keluarga dan perguruan. Di masyarakat pula murid membangun koneksinya dengan lingkungan dan alam sekitar
di mana ia berada untuk mengetahui siapa dirinya dan perannya di dalam masyarakat. Tidak hanya berada di lingkungan sekitar, tetapi juga meluas menjadi bagian dari dunia yang tanpa sekat. Hadirnya teknologi juga membuat terbentuknya wadah-wadah baru dalam proses pendidikan murid. Sebagai contoh, alam digital atau alam maya, alam algoritma, alam data yang dibentuk dari majunya teknologi mempengaruhi cara belajar, berperilaku, dan aktualisasi murid. Maka bukan hanya definisi alam pemuda atau masyarakat yang semakin meluas, melainkan cara pandang kita sebagai pendidik dalam memahami bagaimana murid terhubung dengan lingkungannya. Proses pendidikan yang menggunakan kuatnya hubungan antar alam-alam inilah yang akan mengantarkan murid untuk dapat menghidupkan, menambah, dan mengembirakan perasaan hidup bersama di dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan menuju pada kecerdasan budi pekerti yang berdasarkan adab, kebangsaan, dan semakin menguat hubungan antar keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda atau masyarakat. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kebijakan Merdeka Belajar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Selamat beraktivitas.